Ya, Ais. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, students. Gimana kabarnya? I am fine, and you? Fine, and I'm very well, thank you. In this special occasion, I would like to explain about how to read an academic article. Gimana cara membaca artikel akademik ya? Next slide. What is an academic journal? Apa itu jurnal akademik? Academic journals are periodicals in which researchers publish articles on their work. Jurnal akademis itu terbitnya secara periodik ya, di mana peneliti itu mempublikasikan artikel sebagai hasil kerjanya. Most often, this article discuss recent research. Sebagian besar artikel membahas tentang penelitian yang ada sekarang. Journals also publish theoretical discussion and articles that critically review already published work. Jurnal dipublikasikan secara teoritis melalui berbagai diskusi dan juga artikel yang dibuat itu harus melewati beberapa langkah atau proses review sehingga kalau memang sesuai dengan syarat dari jurnal, aturan jurnal tertentu itu bisa dipublikasikan. Academic journal are typically peer-reviewed journals. Jurnal akademik itu biasanya peer-reviewed, direview beberapa orang kayak gitu. Some but not all search engine that search for periodical sources identify whether or not the sources are from peer-reviewed publication. Intinya jurnal itu melalui beberapa review ya, proses review kayak gitu. Beberapa tahap sehingga dianggap layak untuk dipublikasikan. Next slide. What is the peer review process? Apa itu proses reviewan? Yang pertama itu submit an article manuscript for consideration. Send atau kirim artikel manuskrip untuk pertimbangan. Kemudian yang kedua, journal editors will send the submission to other scholars who do similar work and who are qualified to review the article. Jadi editor jurnal akan mengirimkan submisi atau jurnal Anda ke reviewer yang kemudian akan direview. Kalau memang ada yang tidak sesuai ya ada catatan revisian, kemudian dikirim lagi melalui editor jurnal, kemudian ke si pemilik jurnal tersebut agar direvisi sesuai dengan permintaan dari si reviewer tadi. Editors will evaluate the reviews and decide whether to reject or accept the submission. Jadi nanti editor atau si pengelola jurnal akan menentukan apakah ini jurnalnya layak atau tidak untuk dipublikasikan kayak gitu. Usually, the response is either a rejection or acceptance, contingent on the author making revision. Jadi intinya itu bisa berbentuk penolakan atau penerimaan itu tadi. If the author is asked to make revision, they are to edit and resubmit the article. Jika author atau penulis jurnal itu diminta untuk merevisi, mereka harus mengedit dan mensubmit lagi artikel tersebut sesuai dengan permintaan si reviewer tadi. Reviewer ibaratnya kalau dosen tuh dosen pembimbing. Gitu ya, kalau editor tuh bagian admin, sedangkan kamu mahasiswa itu sebagai pembuat jurnal kayak gitu atau skripsi misalnya gitu. Kalau diumpamakan, diimajinasikan. Sometimes the articles is accepted at this point and other times authors are asked to make further revision. Kemudian direvisi terus sampai selesai. Bu, kalau udah direvisi tuh, Bu, jaminan dipublish, Bu. Belum tentu. Tinggal revisiannya sampai akhir dianggap lolos enggak? Dianggap memenuhi syarat enggak? Kalau enggak memenuhi syarat, meskipun sudah tahap akhir ya gugur kayak gitu. Next.
Next slide. Ini ya. What is the purpose of academic article? Apa itu tujuan dari artikel akademis? Research report presentation of an original study or studies. Digunakan untuk laporan penelitian. Yang kedua, literature review artikel untuk artikel kajian pustaka. Kemudian theoretical articles, artikel teoritis gitu ya. Next slide. Choosing an article. When looking through journals, database, etc., that show your dozen or hundreds of article, you need to narrow down your list to read. Misal kita tuh mau menentukan judul artikel itu apa, kita tinggal ke perpustakaan atau kita searching jurnal online. Kemudian kan kita next slide. Reading an academic article, cara membaca artikel akademik, namanya jurnal atau artikel akademik itu kan pasti panjang-panjang paragrafnya. Bu, caranya gimana, Bu, biar tahu topiknya, tahu main idea atau gagasannya dalam waktu singkat? Tinggal baca aja setiap paragraf 2 kalimat, kemudian antar paragraf dihubungkan satu sama lain. Nanti kan ketemu main idenya, ini tentang apa. Kalau nggak gitu, kalian baca abstraknya itu kan sudah mini content of the journal. Konten isi yang paling simpel dari jurnal tersebut, kalau bagian abstrak. Jadi dari abstrak yang berjumlah maksimal 250 kata itu sudah tahu, oh ini cara kerjanya jurnal ini kayak gini, topiknya tentang gini, ya gitu. Ya, skim the whole article, yaitu lakukan skimming, determine your purpose for reading the article, tentukan tujuan membaca itu apa, read specific section critically to fulfill your purpose, baca secara spesifik sesinya untuk mendapatkan tujuannya, kayak gitu. Next. Skimming, next. Udah tadi ya skimming ya, next. Determining the purpose, menentukan tujuan ya, tujuan penelitian. Yang pertama, overview of topic, mereview topik, research ideas untuk mengembangkan ide penelitian, planning and experiment, menjelaskan ini ya, merencanakan sebuah percobaan. Kemudian general knowledge, pengetahuan secara general, assignment for a course. Assignment for a course itu tugas kuliah biasanya gitu. Next. Reading critically skill, cara membaca ini ya, reading secara kritis. Marking and looking up all vocabulary and concept that you are unfamiliar with. Jadi kalian catat kosakata yang tidak Anda kenal, dicatat. Taking notes of the text main idea and adding your own response comment. Tulis gagasan utamanya apa. Kemudian talking to others about what you have read. Sharing ke teman, saya tadi baca jurnal ini tentang ini loh, kayak gitu. Relating a given text to others in the syllabus by identifying similar or contrasting themes. Hubungkan teks satu ke teks lainnya, kayak gitu. Dengan cara mengidentifikasi tema yang sama atau yang berbeda. Kemudian explaining what the text mean, menjelaskan maksud teks tersebut itu apa. Kemudian how can I convince my peers or teachers that I understand what this is about? Intinya, kalian kan sudah sharing. Kemudian apa yang kalian dapat itu dijelaskan atau sharing lagi ke temannya, gitu sih. Ini tuh tentang ini, jurnal ini membahas tentang ini, terus cara kerja, langkah-langkahnya, tentang jurnal itu dijelaskan secara kritis, gitu. Next. Skip aja Mbak ini. Next.
What to look for in each section. Setiap jurnal itu isinya apa aja. Yang pertama itu abstract, introduction, literature review, method, data, result, conclusion, bibliography. Dalam abstrak itu isinya itu kan 250 kata, harus ada tujuan penelitian, metode penelitian, tujuan, metode, hasil penelitian, kesimpulan, kayak gitu. Kemudian introduction itu ini ya, apa namanya, pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu harus ada apa? Yang pertama itu kan tadi abstrak. Abstrak itu berjumlah 250 kata kan. 250 kata isinya tadi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kemudian kesimpulan kayak gitu. Introduction tadi seperti yang sudah saya bilang, tadi sudah sampai introduction ya, Mbak? Introduction. Next, 2 slide lagi. Sampai 1 lagi ya. Introduction itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu harus ada latar belakang masalah. Yang kedua itu harus ada gap. Kemudian masalahnya ditulis. Yang keempat harus ada preview study. Yang kelima harus ada ini apa namanya? Latar belakang masalah itu misal kalian pengen membuat jurnal tentang online marketing. Nah, latar belakang online marketing itu apa? Misalnya mungkin kalau offline marketing kan sudah biasa, kalau mengurangi biaya misalnya kayak gitu. Itu latar belakangnya. Kemudian gap. Gap itu kan perbedaan antara fakta dengan harapan. Faktanya itu kan kalau melaksanakan online marketing kan pasti ada kendalanya seperti mendapatkan konsumen yang hit and run ketika membeli produk Anda. PHP intinya gitu. Harapannya kan semuanya berjalan mulus, misalnya kayak gitu. Kemudian tulis saja masalah-masalah atau kendala-kendala yang dialami ketika melaksanakan online marketing, itu juga ditulis. Kemudian ada preview study. Preview study itu studi pendahulu. Di dalam studi pendahulu itu kalian tulis saja nama peneliti yang sebelumnya dengan topik yang sama dengan Anda itu apa. Kemudian persamaan dan perbedaan penelitian dengan topik yang sama itu apa? Mungkin yang diteliti itu beda kayak gitu. Mungkin Anda online marketing yang ada di Kudus sedangkan yang lain di Jepara misalnya kayak gitu. Kemudian setelah itu kasih saran Anda atau harapan Anda ketika penelitian selesai itu apa? Ditulis di dalam pendahuluan gitu ya. Kalau literature review marketing online, pemasaran online, terus ya ada hubungannya sama online marketing lah intinya gitu. Untung dan ruginya melaksanakan online marketing apa ditulis di literature review. Next slide. Method itu metode. Metode penelitiannya apa? Yang pertama desain penelitian. Desain penelitiannya apa? Misalnya kuantitatif, kualitatif, R&D, CAR apa? R&D, CAR atau apalagi ya? Eksperimen gitu. Terus lokasi penelitiannya di mana ditulis biar ini pembaca tuh tahu pelaksanaannya itu di mana. Kemudian jangan lupa cara mengumpulkan ini cara mengumpulkan data gimana. Apa menggunakan kuesioner, survei, dokumentasi atau interview, ya itu ditulis supaya pembaca itu tahu cara mendapatkan data dan juga cara menganalisis data itu seperti apa, kayak gitu.
Sudah. Terus next. Next slide. Data penelitian itu yang biasanya dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, tabel, grafik, kolom, kayak gitu. Lah itu data penelitian ya. What's important? Yang penting apa sih dalam data itu? Although it depends on your purpose for reading the article, looking at the data in combination with the result give you a more unbiased result of their experiment. Jadi data itu sangat penting ya. Data itu sangat penting ketika melakukan penelitian. Kan tadi data diambil bisa melalui interview, questionnaire, terus apalagi documentation kan bisa kayak gitu. Next slide. Result, hasil. The author explain the result of the data. Penulis menjelaskan hasil dari data tersebut. Next. Bibliografi. Mana? Tadi result, kemudian bibliografi ya. Gimana sih? Bibliografi. Bibliografi itu kan daftar pustaka. Daftar pustaka itu kan sumber dari kutipan-kutipan yang sudah Anda tulis di dalam literature review atau teori, kajian teori. Misalnya dalam kajian teori kan ada statement dari saya, Wijayanti capital market is bla bla bla. Capital market 2020 is bla 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 kayak gitu kan. Lah Wijayantinya itu statementnya diambil dari jurnal atau buku atau tesis atau skripsi itu ditulis harus. Kemudian habis itu ditulis di dalam jurnal, gunakan guideline apa format itu ya. Saya setuju. Kemudian itu ya, kalau diurutkan abjad A sampai Z sesuai urutannya kayak gitu. Dan cara menulis daftar pustaka disesuaikan yang mana sumber jurnal, yang mana sumber buku, yang mana sumber majalah, yang mana sumber skripsi, yang mana sumber dari proceeding dan sebagainya. Gitu ya. Kalau pengen otomatis membuat daftar pustaka, kalian harus memiliki aplikasi yang namanya Mendeley atau Zotero. Kemudian diingat-ingat kalau buat artikel jangan sampai melakukan plagiat. Untuk ngecek kalian plagiat atau tidak, itu biasanya si reviewer atau editor memiliki aplikasi yang namanya Turnitin gitu ya. Next slide. Final advice itu saran akhir. Setelah melakukan penelitian, pasti kan peneliti memiliki saran kan, sarannya itu apa? Oh, ini supaya si peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama tidak melakukan kesalahan yang sama, maka melakukan yang namanya itu tadi kasih advice. Misalnya online marketing dilaksanakan di kota ini, nanti kan ada kendala-kendalanya. Misal ada yang pengen melaksanakan di kota yang sama, kan bisa dikasih saran. Oh jangan gini-gini, biar nanti lancar kayak gitu. Dikasih advice atau saran. Next. Okay. So far any questions about reading the journal article? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan tidak sejauh ini? Kalau tidak ada, sekarang yang ini Mbak Pep. Oke, PDF-nya judulnya scroll ke bawah biar online marketing challenges and opportunities. Berarti pemasaran online, tantangan dan juga kesempatan, ditulis oleh Sohila Bonstasirin. Ya, di situ dari Shahin Behesti University. Nanti kalian saya minta untuk retail ya, retail jurnal ini secara lesan. Ini saya jelaskan abstraknya dulu. Online marketing, which is also called internet marketing. Jadi marketing secara online itu namanya pemasaran internet. Involve use of interactive virtual spaces for the sake of promoting and selling goods and services.
Intinya kalau jualan secara virtual atau online itu kan mempromosikan dan menjual barang dan jasa melalui online. Tidak bertatapan muka sama si pembeli. In fact, new synchronous internet-based communication technology had contributed to the restructuration of major economic sector, including marketing. Sekarang kan sinkronus melalui Zoom kan atau melalui aplikasi yang lain kan bisa mempermudah pemasaran ya. Being cost effective, flexible, and fast, and enjoying an unprecedented global reach. Jadi ketika menggunakan sinkronus atau kayak gini kan sinkronus bisa promosi apa, batik atau apa gitu kan lebih efektif biayanya, lebih fleksibel, terus cepat merespon kan gitu. Tanpa harus bertatap muka dan mengeluarkan banyak biaya gitu. Internet marketing has brought about different businesses incredible gains. Pemasaran internet membawa apa ini namanya bisnis itu menjadi lebih baik ya. Karena itu tadi efektif menurut sudut pandangnya sini lebih efektif, kemudian lebih efektif, minim satu strategi pasti kan di samping ada keuntungan pasti ada kerugian ya. Lack of personal contact, jadi kurang interaksi sama personal, security and privacy. Kadang juga ada yang PHP kan, hit and run kayak gitu. The present study then concentrates upon the impacts of internet foster interactive spaces on marketing practice. Penelitian yang sekarang itu konsentrasinya pada dampak penjualan ini ya, konsentrasi pada dampak dari penjualan barang atau jasa secara ini online kayak gitu. The paper start with defining online marketing and reviewing historical background to apa tadi? To utilization of online marketing. Jadi paper ini atau makalah ini akan menjelaskan tentang pemasaran online apa dan juga mereview latar belakang secara historis kenapa terjadi pemasaran secara online. Gimana cara memasarkannya, strateginya seperti apa, seperti itu. The marketing opportunity stem from introduction of this new virtual space is the next focal point of concentration. The study continues with challenges. Penelitian ini memiliki challenges atau tantangan seperti masalah-masalah keamanan, privasi yang muncul ketika pelaksanaan pemasaran tersebut. Contemplating the solution to tackle the challenges ahead. We provide the conclusion, dan juga di sini juga ada kesimpulan yang diberikan oleh si peneliti. Intinya abstraknya kayak gini ya, yang mudah. Online marketing kan namanya online itu kan tidak bertemu tatap muka antar ini pembeli. Maka dari itu kan memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya tidak usah tatap muka, minim biaya, cepat respon, kemudian efektif juga kan. Kalian juga tidak harus memiliki toko offline kalau mau onlinean, di rumah juga bisa. Nah, kerugiannya kan kadang kan ada pembeli yang hit and run. Kadang ada kelihatannya mau beli tapi nggak jadi kayak gitu, banyak kendala-kendalanya. Maka dari itu si peneliti pengen mengetahui tantangan yang dihadapi oleh penjual online yang melaksanakan online shop dan juga kesempatannya, keuntungannya itu apa sama kendalanya. Pengen diteliti secara kritis di sini. Intinya itu. Oke, nanti saya kasih waktu 15 menit ya untuk persiapan. Nanti saya panggil satu-satu. Intinya penelitian ini tentang apa gitu ya, nanti tak ambil skornya. 15 menit lagi berarti jam 12.30. Tak panggil satu-satu ya. Gitu. Oke, any questions? Nggak ada? Ada pertanyaan nggak? Intinya kalian buat summary sendiri.
satu paragraf sekitar abstrak, biar nanti tahu intinya tentang apa penelitian ini di jurnal ini kayak